Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Masyiral muslimin rahimakumullah. Tema kita pada pagi hari ini terkait dengan kebahagiaan dan kekayaan yang sesungguhnya di saat seorang itu mencintai negeri akhirat. Kita yakin bahwa manusia akan mengalami sekian banyak fase kehidupan, jenjang demi jenjang. Fase demi fase akan dilalui oleh manusia. Jenjang yang pertama ketika seorang berada dalam rahim ibunya, atau yang dikenal dengan alamul janin. Alam janin. Kemudian yang kedua, ketika dia terlahir di dunia ini, itu alamud dunya. Fase yang kedua ini fase yang sangat menentukan. Kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sangat menentukan. Menentukan terhadap bahagia atau tidaknya kehidupan yang setelahnya. Setelah manusia melakoni hidup di dunia ini, entah berapa lama dia hidup, masing-masing Allah takdirkan ajalnya. Dia akan beralih ke alam berikutnya, yaitu alamul barzakh, alam kubur, yaitu satu alam antara alam dunia dengan alam akhirat. Pada alam ini manusia sudah merasakan sebahagian apa yang ia usahakan di dunia dari kebaikan ataupun dari kejelekan. Kemudian yang terakhir adalah alamul akhirah, alam akhirat, alam yang kekal dan abadi. Demikianlah jenjang demi jenjang dan fase demi fase kehidupan manusia akan dilalui. Banyak kita dapatkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi bahwa orang yang beruntung, orang yang sukses adalah orang yang dia memiliki bekal untuk kehidupan yang abadi, untuk kehidupan yang kekal, yaitu kehidupan di alam akhirat. Kesuksesan hidup bukan dilihat dengan banyaknya harta atau tingginya pangkat serta jabatan, bukan pula dengan banyaknya anak, tapi kebahagiaan sungguhnya manakala seorang dia memiliki bekal yang cukup untuk perjalanan hidup yang panjang. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran misalnya, di awal-awal surat Al-Baqarah disebutkan sifat-sifat orang-orang yang muflihun, yaitu alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang percaya dengan perkara yang gaib
perkara-perkara yang mata ini di dunia belum melihatnya. Namun mereka percaya karena Allah dan Rasul-Nya yang memberitakan. Di samping itu mereka juga mengerjakan salat dan memberikan zakat, menginfakkan sebahagian apa yang Allah telah berikan kepada mereka dari harta. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Dan mereka beriman terhadap apa yang diturunkan kepada Rasul, pada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, dan beriman pula kepada apa yang diturunkan kepada para Rasul sebelum Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Wabil akhirati hum yuqinun, dan mereka yakin terhadap adanya hari akhirat. Allah sebutkan bahwa orang-orang seperti ini, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka lah sesungguhnya orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang sukses. Muflihun adalah orang-orang yang mereka mendapatkan apa yang mereka harapkan dari kebaikan, dari kedamaian, dan mereka terselamatkan dari kejelekan. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang kebahagiaan yang sesungguhnya dalam firman-Nya, "Faman zuhsiha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia orang yang berbahagia, orang yang sukses. Masyiral muslimin rahimakumullah. Yang namanya kebahagiaan adalah harapan setiap manusia yang berakal. Dan manusia pun untuk meraih namanya kebahagiaan beragam. Ada dari mereka yang beranggapan bahwa kebahagiaan di saat seorang memiliki harta yang melimpah ruah. Hartanya ada di mana-mana. Ada pula yang memandang kebahagiaan adalah di saat seorang dia memiliki posisi terpandang di tengah-tengah manusia. Jabatan yang mentereng, kedudukan yang manusia mereka menaruh rasa hormat kepadanya, dan sekian banyak cara orang untuk meraih yang namanya kebahagiaan. Namun tidak ada di sana jalan yang lebih utama, jalan yang sesungguhnya untuk meraih yang namanya kebahagiaan hidup lebih daripada at-taqwa. Lebih dari di saat seorang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan Allah. Sungguhnya ketakwaan adalah sebab utama seorang meraih kebahagiaan di dunia ini dan di akhirat nanti. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan baginya makhrajan, jalan keluar dari segala kesulitan, solusi dari problematika yang dihadapinya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberi rezeki dia dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Inilah di antara sebab
yang utama yang menjadikan seorang mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat nanti. Dahulu seorang penyair mengatakan, walastu aras sa'adata jam'a malin walakinna taqiyya huwas sa'idu. Aku memandang kebahagiaan bukanlah dengan menumpuk-numpuk harta, akan tetapi orang yang bertakwa itulah yang sesungguhnya yang berbahagia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardi. Seandainya penduduk satu negeri mereka beriman dan bertakwa, niscaya kami bukakan untuk mereka pintu barokah dari langit dan bumi. Coba perhatikan secara sesama bagaimana iman dan takwa menjadi sebab lancarnya rezeki, dimudahkannya urusan, lancarnya rezeki dan dimudahkannya urusan. Ini sekelumit dari ayat yang menjelaskan bahwa kebahagiaan dan kekayaan yang hakiki di saat seorang hamba dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat seorang hamba dengan tulus menjalankan perintah-perintah agama dan menjauhi larangan-larangan agama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di sana ada sekian tanda kebahagiaan yang disebutkan oleh ulama. Di antaranya adalah 3 tanda yang kalau ini ada pada seorang, maka dia akan menjadi orang yang berbahagia. Jadi orang yang sukses hidupnya. Disebutkan yaitu idza u'diya syakar wa idza btuliya sabar wa idza adnaba astaghfar. Bila dia diberi oleh Allah satu nikmat, dia bersyukur. Bila mana dia diuji, dia bersabar. Dan tatkala dia berbuat dosa, dia beristighfar. Ini 3 pertanda atau ciri bila seorang nanti akan bernasib baik. 3 tanda yang manakala ada pada seorang, insyaallah ta'ala orang ini akan bernasib ya baik fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Tanda yang pertama adalah idza u'diya syakar, bila diuji dia bersyukur. Apa yang dimaksud dengan syukur? Syukur tidak hanya seorang mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah. Syukur adalah seorang mengakui bahwa nikmat yang ia dapatkan semata-mata dari Allah, dan ia menggunakan nikmat tersebut untuk kebaikan. Manakala seorang menisbatkan nikmat kepada kemampuan dirinya, kepada kecerdasan dirinya, berarti dia telah kufur. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Apapun nikmat yang kalian terima itu semua datangnya dari Allah. Qarun diberi oleh Allah harta yang melimpah, pengikut yang banyak, kendaraan yang banyak, sampai kunci dari lemarinya
digotong oleh sekian orang, itu pun masih keberatan. Ini baru kuncinya. Kayak apa gemboknya, kayak apa lemarinya, dan apa isinya tentunya. Ini yang namanya kunci lebih kecil dari gembok, gembok lebih kecil dari lemari. Untuk menunjukkan betapa banyak harta yang didapat oleh Qarun, Bani Israel pun dibuat ngiler dengan banyaknya harta yang dimiliki oleh Qarun, kecuali orang-orang yang beriman. Di tengah-tengah Bani Israel, di saat harta itu dipegang oleh orang kafir, oleh orang yang tidak beriman, justru harta tadi akan menjadi musibah baginya. Berbeda ketika harta dipegang oleh orang mukmin. Qarun ketika ditanya, dari mana kamu mendapatkan harta sebanyak ini? Qarun mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Saya mendapat harta sebanyak ini karena ilmu yang saya miliki. Intinya saya itu orang yang pintar. Saya ini orang yang cerdas, sehingga saya dapat harta seperti ini. Berarti ini menyandarkan nikmat kepada kecerdasan, bukan kepada Allah datang memberinya. Inilah bentuk kekufuran. Sangat-sangat berbeda dengan Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, yang diberi oleh Allah kerajaan dan kekuasaan yang luas. Pernah suatu saat Nabi Sulaiman mendengar bahwa raja atau ratu Saba akan mendatangi istananya dari Yaman menuju Palestina atau Syam. Nabi Sulaiman ingin membuat kejutan. Dia pun mengumpulkan bala tentaranya. Dia mengatakan, siapa dari kalian yang bisa mendatangkan singgasana Ratu Saba kemari dalam waktu yang singkat dan cepat? Berkata Ifrit dari kalangan jin, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Wahai Tuhan, saya bisa mendatangkan singgasana Ratu Saba sebelum Tuhan berdiri dari tempat duduknya Tuhan. Luar biasa. Di saat belum ada kendaraan yang super kilat cepat, belum ada paket cepat, paket kilat, ini Ifrit siap untuk mendatangkan singgasana Ratu Saba dalam sekejap, dalam tempo yang sangat-sangat singkat. Namun di tengah-tengah pasukan Sulaiman ada yang bisa lebih cepat dari itu. Berkata orang yang diberi oleh Allah ilmul kitab, ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Tuhan, saya bisa mendatangkan singgasana Ratu Saba sebelum Tuhan mengembalikan matanya di saat berkedip. Ketika Nabi Sulaiman berkedip, ternyata singgasana Ratu Saba sudah ada di hadapannya. Sebuah nikmat yang besar. Apakah Nabi Sulaiman menepuk dada? Apakah Sulaiman kemudian mengatakan, inilah kehebatan saya? Sulaiman mengatakan, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini adalah nikmat dari Rabbku, pemberian dari Allah. Allah ingin menguji aku, apakah aku ini orang yang bersyukur atau aku orang yang kufur. Di antara bukti seorang mensyukuri nikmat Allah, di saat dia meyakini bahwa nikmat apapun yang ia terima adalah semata-mata pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menyandarkan kepada kecerdasannya. Dia
Dia tidak menisbatkan kepada keuletannya, kepada modal yang ia keluarkan, namun dia menyandarkan semua kepada yang memberinya, yaitu Allah Jalla wa'ala. Coba perhatikan, dahulu di negeri padang pasir ada sebuah kerajaan yang sangat makmur. Bendungan raksasa Ma'rib sebagai sumber yang bisa mencukupi orang-orang Sabak waktu itu. Sebuah kerajaan yang besar, kebun-kebun yang sangat lebat. Di sebelah kanan dan kiri jalan yang mereka lalui, pepohonan dan kebun-kebun ibarat mereka masuk di tengah-tengah gua. Anda bisa bayangkan bila negeri padang pasir kemudian sebelah kanan dan kirinya pohon-pohon yang rimbun. Berarti negeri yang subur. Negeri Sabah. Ada negeri yang sangat makmur, dengan sumber alam yang melimpah. Namun di saat mereka kafarat bi an'amillah, kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, mengingkari ayat-ayat Allah, mendustakan para rasul, Allah Subhanahu wa taala takdirkan bendungan raksasa yang besar jebol, kemudian hancurlah negeri Sabah. Kini tinggal puing-puing yang berserakan. Bahwa di sana dahulu pernah ada satu kaum yang mengenyam kemewahan hidup, namun mereka tinggal cerita di saat mereka kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimakumullah. Syukur juga ketika seorang menggunakan nikmat untuk kebaikan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada keluarga Daud mulkan 'aziman, kerajaan yang besar. Nabi Daud seorang nabi dan seorang raja yang luas kekuasaannya. Nabi Sulaiman seorang nabi dan seorang raja yang luas kekuasaannya. Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan tentang nikmat yang Allah berikan kepada keluarga Daud, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "I'malu ala Daud syukran wa qalilun min ibadiyas syakur." Beramallah kalian wahai keluarga Daud sebagai rasa syukur terhadap pemberian Allah, sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Ketika datang perintah ini kepada keluarga Daud alaihi salam, tidak ada di tengah-tengah keluarga mereka kecuali ada orang yang ruku, ada yang sujud. Mereka segera melaksanakan perintah Allah untuk melaksanakan ketaatan sebagai rasa syukur terhadap apa yang Allah berikan kepada mereka. Pernah pada satu hari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha merasa iba terhadap Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Seorang istri yang cinta terhadap suaminya tidak tega melihat kaki suaminya bengkak. Bengkak karena lamanya berdiri qiyamul lail. Bengkak berdiri karena tahajud salat malam. Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, kenapa Anda harus sesemangat seperti ini? Sampai kaki Anda pecah-pecah seperti ini. Bukankah Allah telah berjanji akan mengampuni segala kesalahan Anda, baik yang telah lalu ataupun yang akan datang?"
sebuah ucapan keprihatinan dan bentuk kasih sayang dari seorang istri terhadap suaminya. Kenapa harus sesemangat ini? Padahal Allah telah menjamin ampunan untuk Anda. Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, "Ya Aisyah, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura?" Wahai Aisyah, tidakkah aku ingin menjadi hamba yang banyak bersyukur? Inilah di antara bentuk syukurnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Menggunakan kesempatan, memanfaatkan umur, menggunakan waktu untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan cara agar seorang bisa bersyukur. Sering kita dapati sebagian orang mengeluh. Adanya adalah keluhan, harga barang mahal, ya BBM naik, ya ini dan itu, keluhan isinya adalah keluh kesah. Kapan mereka bersyukur? Kapan mereka ya tidak mengeluh? Seorang akan mensyukuri nikmat Allah di saat dia melihat orang yang di bawahnya. Di saat seorang senantiasa yang dilihat adalah orang yang lebih moncer daripada dia dari sisi dunia, maka dipastikan orang ini tidak akan pernah bisa bersyukur. Karena di atas orang yang kaya masih ada lagi yang lebih kaya. Yang lebih kaya ada lagi yang kaya lagi dan paling kayanya. Terus seperti itu dan tidak akan pernah ada hentinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru man huwa fawqakum." Lihatlah orang yang di bawah kalian. Jangan melihat orang yang di atas kalian. Jadi melihat orang yang di bawah kita dari sisi dunia. Dengan ini maka kita akan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sakit sehingga kita misalnya tidak bisa bekerja, namun kita masih bisa ke kamar mandi sendiri, makan masih bisa sendiri. Ada orang yang sakit nggak bisa apa-apa. Kamar mandi dibapah, makan disuapin. Ketika kita fakir, kontrakan kita kecil, sempit. Ternyata di sana ada orang yang tidak punya apa-apa, tidak punya rumah, tidak punya harta untuk ngontrak, walaupun ya bedeng yang kecil atau sempit. Kalau kita melihat ada orang yang, kalau kita misalnya melihat diri kita, kita orang yang tidak cerdas, sulit untuk memahami sesuatu atau butuh waktu panjang untuk memahami sesuatu, kita masih patut bersyukur bahwa di sana ada orang-orang yang hilang akalnya, berjalan di pinggir jalan dengan telanjang sambil tertawa sendiri. Para banyak orang yang hilang akalnya. Di saat kita melihat orang yang di bawah kita, kita tidak akan mengecilkan arti sebuah nikmat, tidak akan mengecilkan arti sebuah pemberian yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam agar kita melihat orang yang lebih rendah dari kita di sisi dunia.
Seandainya pun diperkirakan tidak ada di kampung kita orang yang paling sengsara lebih dari kita. Sudah miskin, sakit-sakitan, banyak masalah, kita masih patut bersyukur bahwa kita masih dijaga agamanya, masih memeluk Islam yang mulia ini sebagai nikmat yang terbesar. Ada sebagian orang sehat tubuhnya, melimpah hartanya, namun dia keluar dari Islam, waliyadzubillah. Tiada musibah yang lebih besar yang menimpa seorang lebih dari musibah yang menimpa agama. Kalau musibah-musibah menimpa kita di sisi dunia, di saat kita menyabarinya, kita dapat pahala. Kita sakit, kita sabar. Kita fakir, kita sabar. Kita sulit ekonominya, kita sabar, pahala. Namun di saat seorang agamanya tertimpa oleh musibah, yang tadinya gemar ke masjid, sekarang tidak pernah datang ke masjid. Tempatnya adalah pos-pos gambling yang biasa dia dengan teman-temannya mabuk-mabukan, judi, menghabiskan umur untuk yang sia-sia dan hura-hura. Ini musibah. Makanya di antara doa yang dipanjatkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, Allahumma la taj'alid dunya akbar hamina. Ya Allah, janganlah Engkau menjadikan dunia puncak tujuan kami. Rasul juga memohon pada Allah, wa la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah Engkau menimpakan musibah kepada agama kami. Musibah yang menimpa agama seorang tidak mendatangkan kebaikan sedikit pun. Orang yang tadinya taat berubah menjadi ahli maksiat. Orang yang tadinya dekat dengan Allah kemudian jauh dengan Allah. Ini musibah yang a'zam, atau musibah uzma, musibah yang besar. Di antara bukti jika seorang itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dia merasa puas dengan pemberian Allah seberapapun yang Allah berikan kepadanya. Ar-Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah." Sungguh telah berbahagia orang yang menganut Islam ini. Orang yang masuk Islam, sungguh dia berbahagia. Karena Islam atau iman adalah kuncinya surga. Tanpa iman maka seorang tidak akan masuk dalam surga. Dahulu di tengah-tengah bangsa Arab ada seorang yang dermawan, seorang yang suka menyambung tali satu rahmi, yaitu Ibnu Jud'an. Ketika ditanya, "Ya Rasul, bagaimana tentang Ibnu Jud'an?" Rasul mengatakan, sesungguhnya dia tidak pernah satu saat mengatakan, "Rabbighfirli khati'ati yaumaddin." Ya Allah, ampunilah kesalahanku pada hari kiamat. Artinya, apa yang ia lakukan dari kebaikan tidak ada manfaatnya karena dia tidak percaya dengan adanya hari akhirat. Di tengah-tengah bangsa Arab pula ada seorang yang sangat-sangat dermawan, yaitu Hatim At-Ta'i. Hatim At-Ta'i, bapaknya sahabat Adi bin Hatim At-Ta'i. Namun sayang, dia tidak beriman. Apa kemudian Allah mendolimi orang ini meskipun dia kafir? Allah tidak zalim. Orang kafir yang berbuat baik Allah akan balas. Namun itu fitunya, di dunia saja. Adapun di akhirat, fama lahu min nasib, tidak mendapat bagian apapun. Allah tidak zalim. Orang yang berbuat baik Allah balas dengan kebaikan. Meskipun dia orang kafir, tapi hanya di dunia.
Bisa jadi Allah balas dengan lancarnya rezeki, dengan orang memujinya, itu di dunia. Adapun di akhirat tidak mendapat apapun. Qad aflaha man aslam, sungguh telah berbahagia orang yang masuk Islam ini. Wa ruziqa kafafan, dan dia diberi rizki oleh Allah yang kafaf, yang cukup, enggak lebih, enggak kurang. Karena seorang ketika dia mendapatkan harta melebihi dari hajatnya, terkadang timbul takabur, timbul sifat sombong, timbul bangga diri. Dan terkadang sebaliknya juga, ketika seorang tidak mendapatkan harta yang mencukupi kebutuhannya, terkadang seorang dia berpikiran negatif. Mungkin dia akan mencari bentuk usaha yang haram demi memenuhi kebutuhannya. Namun di saat rezekinya ini kafaf, mencukupinya, maka dia telah beruntung. Wa qanna'ahu Allah bima ata, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya jiwa qanaah, menerima terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Inilah kebahagiaan sesungguhnya. Ar-Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, "Laisal ghina 'an kathratil 'arad, 'an kathratil 'arad, innamal ghina ghina nafs." Orang yang kaya bukan orang yang banyak harta. Orang yang kaya adalah orang yang kaya jiwanya, merasa puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Idza ma kunta dha qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u." Bila Anda memiliki hati yang qanaah, bila Anda memiliki hati yang mau menerima terhadap pemberian Allah, maka Anda dengan raja dunia itu levelnya sama, selevel dengan raja dunia. Yang penting seorang punya sifat qanaah, merasa puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, seberapapun Allah berikan. Inilah raja dunia. Iya, seorang raja dunia seberapapun kekayaannya, apa kemudian dia sekali memakai pakaian sampai puluhan pakaian, sekali makan sampai puluhan piring, pakai pakaian yang cukup untuk menutupi tubuhnya. Dia makan sekedar untuk mengganjal perutnya, itu saja. Yang penting kamu memiliki jiwa yang qanaah, merasa puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, maka Anda selevel dengan raja dunia. Ucapan yang luar biasa dari Imam Syafi'i rahimahullah untuk mengingatkan kita bahwa seorang mukmin hendaklah memiliki sifat qanaah. Kaya yang sungguhnya adalah kaya jiwa, bukan dengan kaya harta. Namun bukan berarti kemudian seorang tidak boleh dia itu kaya, tidak boleh seorang berharap dia memiliki harta. Boleh-boleh saja, tidak ada larangan asalkan dia menunaikan haknya. Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak mengapa seorang kaya asalkan dia bertakwa. Ketika harta dipegang oleh orang-orang yang muttaqin, ketika harta dipegang oleh orang-orang yang sholihin, harta tadi akan bermanfaat. Harta tadi akan dibelanjakan pada pos-pos kebaikan. Ini tanda yang pertama dari tanda orang yang berbahagia. Yang kedua adalah idzabtu dia sabar. Bila diuji dia bersabar. Ikhwati billah rahimakumullah. Sebuah hakikat yang tidak bisa ditampik, sebuah kenyataan hidup bahwa roda zaman terus berputar.
Kondisi manusia berubah dari waktu ke waktu. Ada kalanya dia kaya, ada kalanya dia miskin. Ada kalanya dia itu sehat walafiat, namun ada kalanya dia sakit. Roda zaman terus berputar. Kondisi manusia berubah dari waktu ke waktu. Tidak ada yang bisa menyikapi perubahan tersebut dengan baik tanpa salah menyikapi, kecuali orang-orang yang beriman. Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, ajaban di amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Sangat mengherankan perkara seorang mukmin. Sesungguhnya semua perkaranya baik untuk dia. In asabathu sarra'u syakar fakana khairan lahu. Bila dia ditimba oleh kesenangan, diberi oleh Allah kesenangan, diberi oleh Allah nikmat, dia bersyukur, maka ini baik baginya. Wa in asabatu dharra'u sabar fakana khairan lahu. Dan bila dia ditimba oleh kesulitan, dia bersabar, maka ini baik baginya. Seorang mukmin selalu antara syukur dan sabar. Antara syukur dan sabar. Dan ulama berbeda pendapat. Mana yang lebih utama? Orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang bersabar? Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Uddatus Sabirin wa Dakhiratus Syakirin menyebutkan secara panjang lebar ratusan dalil bagi masing-masing. Dari ada yang mengatakan orang kaya yang bersyukur lebih utama daripada orang miskin yang bersabar. Ada pula yang berpendapat orang miskin yang bersabar lebih utama dari orang kaya yang bersyukur. Masing-masing yang mendatangkan dalilnya yang banyak. Namun wallahu ta'ala alam, sebagian mengatakan bahwa kita tidak bisa mengatakan orang kaya yang bersyukur lebih utama dari orang miskin yang bersabar. Dengan pula kita tidak bisa mengatakan orang miskin yang bersabar lebih utama dari orang kaya yang bersyukur. Karena syukur itu wajib, sabar adalah wajib. Kalau sama-sama wajib, berarti yang ada nilai plusnya itulah yang apa? Utama. Dan penilaian itu adalah pada ketakwaan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di tengah-tengah kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Di antara yang gharib, yang disebutkan, yang aneh dari yang disebutkan, waktu itu ada seorang wanita cantik jelita dinikahi oleh seorang lelaki yang buruk rupa. Satu saat sang istri mengatakan pada suaminya, wahai suami, saya dan kamu akan masuk ke dalam surga. Kata suaminya, dari mana kamu bisa ngomong seperti itu? Kata dia, iya. Engkau wahai suami diberi nikmat oleh Allah dengan mendapatkan istri sesadik saya, kamu bersyukur. Dan saya diuji oleh Allah mendapat suami seburuk kamu, saya bersabar, syukur dan sabar masuk surga. Gimana? Hah? Syukur dan sabar, ya di surga. Rasul kita alaihi salatu wassalam adalah ra'su asyakirin wa ra'su sabirin. Pimpinan orang yang bersyukur dan pimpinan orang yang sabar. Kalau kita bisa membaca hadis, Rasul pulang pagi-pagi ke rumah istrinya, menanyakan ada enggak makanan, kata istrinya tidak ada.
Kata Nabi, sudah kalau demikian saya puasa. Terkadang beberapa minggu dapur Nabi tidak mengeluarkan apa? Asap. Namun terkadang kita dapatkan pula riwayat Rasul makan paha kambing, Rasul berkorban dengan 100 apa? Onta. 100 onta ini banyak atau sedikit? Ya, 100 onta bayangkan banyak. Berarti beliau alaihi salatu wassalam ketika memang Allah uji tidak ada sesuatu, ya beliau bersabar. Ketika memang beliau memiliki sesuatu, beliau pun apa? Bersyukur. Ya, beliau bersyukur. Ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang namanya sifat sabar di tengah-tengah agama ini ibarat kepala bagi tubuh. Anda bisa bayangkan bila ada tubuh tanpa kepala, bagaimana akan hidup. Demikian pula orang beragama namun dia tidak punya sifat sabar, bagaimana akan hidup agamanya. Sahabat Umar mengatakan, wajadna khaira aishina bisabri. Kita dapatkan sebaik-baik kehidupan kita di saat kita bersabar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Iya. Terkadang musibah-musibah dunia yang menimpa seorang mukmin justru menjadi sebab kebaikan bagi seorang mukmin. Bisa jadi seorang tidak menyukai sesuatu padahal padanya ada kebaikan yang banyak. Ibarat seorang pasien, seorang yang sakit kemudian diberi obat yang pahit oleh seorang dokter, tapi dia meminumnya karena dia berharap kesembuhan. Meskipun pahit, dia minum karena dia ada dia berharap kesembuhan. Disebutkan di sana ada beberapa keutamaan bagi seorang mukmin di saat diuji oleh Allah dengan musibah-musibah dunia. Dia bersabar. Apa itu musibah? Musibah adalah keadaan atau kondisi yang tidak mengenakkan jiwa. Dinginnya menggerus, panasnya sangat terik, tubuh yang sakit, harta yang hilang. Ini masuk musibah. Ini perkara-perkara dan kondisi-kondisi yang tidak mengenakkan jiwa, itu namanya musibah. Di antara keutamaan sabar adalah mendapatkan pujian dari Allah dan rahmat. Mendapatkan salawatun minallah wa rahmah. Mendapat pujian dari Allah dan rahmat Allah. Demikian pula dia akan mendapatkan ajrus sabirin, pahala orang-orang yang bersabar. Kalau amal-amal kebaikan selain dari amal kesabaran telah ditentukan, satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 dilipat gandakan sampai 700 kali lipat, kecuali amal kesabaran yang pahalanya tidak ada hitungannya, saking banyaknya. Hanya Allah yang tahu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya Allah akan memberikan orang-orang yang bersabar pahala mereka tanpa ada hitungannya. Saking banyaknya. Saking banyaknya. Demikian pula akan ditinggikan derajatnya dan akan diampuni dosanya. Makanya Rasulullah SAW ketika menjenguk orang yang sakit, beliau mendoakan orang yang sakit dan mengingatkan bahwa sakit ini sebagai penghapusan terhadap dosa.
La ba'sa 'alaika tahurun insyaallah. La ba'sa 'alaik tahurun insyaallah. Tidak mengapa. Insyaallah ini sebagai pembersih. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Dahulu ada seorang ulama tabi'in. Dia adalah keponakan Aisyah radhiyallahu anha. Namanya adalah Urwah ibn Zubair. Salah seorang ulama dari ulama tabi'in. Beliau ini pernah pada satu saat melakukan perjalanan menuju Syam. Di tengah jalan kakinya menginjak tulang. Luka kakinya. Dan dia kurang perhatian, maka biasa tulang. Tapi ternyata terjadi infeksi dan terlambat dalam penanganan. Ketika diperiksakan kepada para tabib, kata mereka, ini harus diamputasi. Kakinya harus dipotong, kalau tidak akan menjalar ke seluruh tubuh dan membahayakan, mengancam nyawanya. Kemudian para tabib menawarkan sudah supaya kamu tidak kerasa, kamu akan kami bius. Kata Urwah, jangan. Saya enggak mau dibius, saya tidak mau hilang akal saya. Kalau memang saya akan dipotong kakinya, potong saja ketika saya salat. Sesuai dengan permintaan pasien. Para tabib pun akhirnya memotong kakinya di saat dia salat. Saking khusyuknya enggak kerasa apapun. Ya subhanallah. Ketika salah satu kakinya memang diamputasi, Urwah bin Zubair mengatakan, ya Allah, bila engkau mengambil salah satu kaki saya, engkau masih menyisakan kaki saya yang lain. Tidak berapa lama salah satu anaknya meninggal. Dia pun mengatakan, ya Allah, jika engkau mengambil salah satu anak saya, engkau masih sisakan anak saya yang lain. Luar biasa. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi sabar terhadap kesulitan hidup, sabar terhadap musibah-musibah yang menimpa, ini menjadi sebab kebaikan. Kemudian yang terakhir adalah idza adna bastaghfar. Bila seorang berbuat dosa, dia beristighfar, meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Siapa dari kita yang tidak pernah berbuat dosa? Kulluna dzawul akhta wa dzunub. Semua kita adalah orang yang banyak dosanya, banyak kesalahannya. Namun Allah Jalla wa Ala Zat yang Maha Pemurah lagi Maha Pengampun. Allah SWT membuka tangannya di siang hari untuk menerima taubat orang yang berdosa di malam hari. Allah membuka tangannya di malam hari untuk menerima taubat orang yang berbuat dosa di siang hari. Allah Subhanahu wa taala lebih senang kepada hambanya yang bertobat kepadanya ketimbang seorang yang dia melakukan perjalanan di padang Sahara dengan kendaraan beserta bekalnya, suatu saat kemudian kendaraan dan perbekalannya hilang. Setelah pemiliknya putus asa, kemudian kendaraannya datang menyampari dia. Saking bahagianya dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Saking senangnya dia menemukan kembali kendaraannya, dia salah ucap. Ya. Kalau orang sekarang bilang keseleo lidah. Keseleo apa? Lidah. Dia mengatakan, ya Allah, engkau hambaku dan aku adalah Rabbmu. Saking apa? Senangnya sampai salah ucap, keseleo lidah. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Kan ngeri banget ya. Kalau ucapan ini diucapkan dengan kondisi sadar, wah bahaya sudah. Ya Allah, engkau adalah hambaku, sedangkan aku adalah Rabbmu. Namun karena memang orang ini sangat bahagia, ya, sehingga di luar kesadarannya keseleo lidah.
Kesedaya apa? Lidah. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, bukan syarat orang yang baik kalau dia itu tidak pernah berbuat salah dan dosa. Karena Allah takdirkan bahwa kullu bani Adam khata'. Semua bani Adam, semua manusia melakukan kesalahan. Semua manusia melakukan dosa dan kesalahan. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua bani Adam melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang bertobat. Orang yang bertobat. Coba kita membaca Al-Quran. Disebutkan di situ qasasut taibin, kisah-kisah orang bertobat. Nabi Adam bertobat dari dosanya, Adam dan Hawa. Nabi Musa bertobat dari kesalahannya. Nabi Nuh juga bertobat dari kesalahannya. Bukan syarat orang yang baik kalau dia tidak pernah salah. Karena kesalahan adalah satu yang pasti menimpa manusia. Namun yang jelek manakala seorang tahu dirinya salah, kemudian tidak mau bertobat. Tahu dirinya keliru, namun dia tidak mau, dia kembali mengakui kekeliruannya. Adam dan Hawa, di saat mereka berdua melakukan kesalahan, memakan dari pohon yang mereka berdua dilarang untuk mendekatinya, mereka bertobat pada Allah. Mereka mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah mendolimi diri kami. Dengan seorang berbuat dosa berarti telah menganiaya diri sendiri. Kalau Engkau ya Allah tidak mengampuni kami dan menyayangi kami, niscaya kami termasuk orang yang merugi. Jadi bukan syarat orang yang baik kalau dia itu tidak pernah berbuat salah. Di antara sebab seorang diampuni dosanya, dan ulama menyebutkan sekian banyak sebab, bisa sampai 11 sebab seorang itu dosanya diampuni. Ancaman azab bagi seorang hamba terangkat di saat seorang memiliki satu dari 10 atau 11 sebab. Di antaranya yang pertama adalah taubatan nasuha, bertobat dengan tobat yang sungguhnya. Seorang bertobat dengan tobat yang sungguhnya. Disebutkan ada seorang pemuda yang kekar tubuhnya, didapati oleh seorang waktu itu sedang mengganggu seorang wanita di gang sempit di wilayah Riyadh kalau nggak salah waktu itu. Kemudian ada seorang berkendara melintas, melihat gerakan yang mencurigakan dari pemuda tadi. Orang ini melintas dengan kendaraannya, kemudian berpikir, ini orang mau apa? Gerakan mencurigakan kayak ngejar-ngejar perempuan. Kemudian dia balik lagi. Kemudian ternyata seorang pemuda yang kekar tubuhnya. Dia sedang menggoda atau mengganggu seorang wanita. Orang ini pun menasihati, tidak boleh ya seperti itu. Coba seandainya ya saudari kamu ya diperlakukan seperti itu, apa kamu mau? Ibu kamu dikejar-kejar oleh laki-laki, diganggu, apa kamu mau? Orang tadi pun tertunduk, kemudian ya meneteskan air mata. Dia pun berjanji untuk tidak akan mengulangi.
Dan pemuda ini meminta nomor teleponnya dan ingin ngobrol ya, di rumah dari orang ini lebih jauh untuk mendalami agama. Karena selama ini dia seorang pemuda yang pengangguran, yang membunuh waktunya dengan perkara yang sia-sia dan menyakiti orang. Orang ini pun memberikan nomor teleponnya, kemudian suatu saat datang ke rumahnya, menanyakan tentang agama dan wajahnya sudah terlihat cerah setelah pemuda ini bertobat. Pemuda ini suatu saat minta, tolong kamu suatu saat datang ke rumah saya. Tolong kamu datang ke rumah saya. Orang ini berjanji, iya insyaallah. Namun karena kesibukan entah apa, lama tidak mendatangi rumah pemuda ini. Suatu saat orang ini pun ingin datang ke rumah pemuda tadi. Sesuai dengan alamat rumah, dia pun datang, mengetuk pintu, mengucapkan salam, assalamualaikum. Keluarlah seorang bapak-bapak tua. Dari raut wajahnya terlihat sedih. Orang ini mengatakan, Bapak, benar ini rumahnya fulan. Bapak itu pun tertunduk dan meneteskan air mata. Menjawab, dia sudah pergi menghadap Allah. Dia sudah meninggal. Dia sudah meninggal. Dan semoga pemuda tadi meninggal dengan husnul khatimah. Meninggal dengan husnul khatimah. Dan sebelumnya dia menghabiskan waktunya untuk menyakiti orang, mengganggu para wanita. Iya. Terkadang Allah Subhanahu wa taala gerakan seorang untuk bertobat dari dosa yang ia lakukan karena nasihat orang-orang saleh, petuah-petuah dari orang yang baik. Ini salah satu contohnya. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Di antaranya adalah istighfar. Di antara sebab seorang diampuni dosanya karena dia beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang bertanya, apa bedanya antara tobat dan istighfar? Jawabannya ada bedanya. Kalau istighfar adalah ucapan astagfirullah, memohon ampunan kepada Allah. Ada bertobat, syaratnya ada 3. Yang pertama, seorang berhenti dari kemaksiatan yang ia lakukan. Yang kedua, dia menyesali terhadap dosa yang ia kerjakan. Yang ketiga, bertekad untuk tidak akan mengulangi di masa mendatang. Ini tobat. Syarat tobat antara hamba dengan Allah. Kalau itu antara hamba dengan hamba, 3 syarat tadi ditambah 1 lagi, yaitu mengembalikan haknya orang. Kalau memang dia mengambil haknya orang, atau meminta kehalalannya. Meminta apa? Kehalalannya kepada orang. Sebab yang ketiga, seorang diampuni dosanya karena amal-amal saleh yang ia lakukan. Allah SWT mengatakan, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan akan melenyapkan kejelekan. Al-Imam An-Nasa'i meriwayatkan bahwa dahulu ada seorang Ansor, penjual kurma. Suatu saat datang pelanggan seorang wanita. Ternyata orang Ansor ini tergoda oleh syaitan. Dia mengatakan, anti kalau ingin memilih kurma lebih leluasa, silakan anti masuk ke rumah saja, biar leluasa. Ketika wanita ini masuk memilih kurma, dipeluklah wanita ini, diciuminya seperti istrinya sendiri. Hanya saja tidak sampai terjadi perzinahan. Lelaki ini pun menyesal terhadap kesalahan yang ia lakukan. Dia pun datang kepada Nabi dan siap mendapat hukuman apapun. Setelah datang di hadapan Nabi, dia disuruh untuk mengerjakan sholat. Dibacakan kepada orang tadi ayat aqimis sholata tarafayin nahari wa zulafan minal lail innal hasanat yudhibnas sayyiat. Karena kesalahan orang ini belum sampai tingkatan perzinahan yang itu mendapat hukuman, ya, cambukan atau rajam, maka orang ini diperintahkan untuk melakukan kebaikan.
Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan akan melenyapkan kejelekan. Orang ini mengatakan, ya Rasulullah, aliyah hadiya khassah am linnasi 'amah? Apakah ayat ini khusus untuk saya atau untuk seluruh manusia? Bahwa kebaikan akan menghapus kejelekan. Kata Nabi, bal linnasi 'amah, bahkan untuk seluruh manusia. Allah SWT Maha Pemurah dan Penyayang. Ketika seorang dia terpeleset, maka bangkitlah. Di saat seorang dia tergelincir, segeralah kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bertobat, dengan jiwa yang penuh penyesalan. Niscaya dia akan dapat di Allah Zat yang Maha Pengampun dan Penyayang. Seandainya hamba ini datang menghadap Allah Subhanahu wa taala, sepenuh langit dan bumi berupa dosa dan kesalahan, kemudian dia menghadap Allah dalam keadaan dia bertobat, maka Allah ampuni. Selama matahari belum terbit dari barat dan selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Di antara sebabnya pula adalah masuk ibu dunia, musibah-musibah dunia dan yang lainnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Perbanyaklah kita beristighfar pada Allah. Terlebih bagi orang yang sudah berumur. Karena Rasulullah alaihi salatu wasalam ketika turun kepadanya surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Setelah turun surat ini, dan surat ini adalah berita lelayu dari Allah bahwa ajal Nabi telah dekat. Pemberitaan dari Allah bahwa umur Nabi sudah dekat, kematian Nabi sudah dekat. Maka Nabi dalam ruku dan sujudnya membaca Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Setelah turun surat tadi, Nabi alaihi salatu wasalam, beliau di setiap sujudnya dan rukuknya membaca Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ini adalah salah satu wirid yang dibaca di saat sujud atau rukuk. Perbanyaklah istighfar, terlebih terhadap dosa yang kita tidak mengingatnya. Sebagian salaf mengatakan, dosa yang tidak saya ingat lebih saya takuti dari dosa yang saya ingat. Karena dosa yang saya ingat saya akan bisa beristighfar, sementara dosa yang saya tidak ingat, kapan saya beristighfar? Jadi antara istighfar yang bagus adalah sayyidul istighfar yang diajar oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Orang yang membaca ini di sore hari kemudian malam harinya dia meninggal, masuk surga. Orang yang membaca ini di pagi hari kemudian siang harinya meninggal, dia akan masuk dalam surga. Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau adalah Rabbku. La ilaha illa anta khalaqtani, tidak sembahyang hak dan engkau ya Allah, engkau lah zat yang menciptaku. Wa ana abduka wa ana ala ahdika, aku adalah hambamu dan aku senantiasa memegang perjanjian denganmu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya, aku mengakui dalam nikmat yang kau berikan kepadaku. Wa abu'u laka bi dzambi, dan aku pun mengakui terhadap dosaku. Faghfirli, maka ampunilah aku ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali engkau. Demikian pula doa yang Nabi panjatkan, istighfar yang Nabi panjatkan. Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma a'lantu wa ma asrartu wa ma anta a'lamu bihi minni
antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Ini juga istighfar yang luar biasa. Seorang memohon ampun pada Allah terhadap dosa yang ia ingat dan tidak, dosa yang sudah dia lakukan dan apa yang dia rencanakan, bahkan dosa yang hanya Allah yang tahu. Bisa jadi orang tidak merasa berbuat dosa, padahal itu dosa di hadapan Allah. Ya Allah, ampunilah dosa yang telah kulakukan dan dosa yang aku rencanakan. Dosa yang aku lakukan secara terang-terangan dan dosa yang aku lakukan secara sembunyi-sembunyi. Dan dosa yang Engkau lebih tahu ya Allah ketimbang aku. Seperti itu. Seorang mohon pada Allah ampunan terhadap dosa yang lakukan, sehingga hatinya bersih, jiwanya bersih, sehingga ketika jiwa ini bersih, maka jiwa tersebut dan jasad tersebut ya berhak untuk masuk ke dalam surga. Karena sambutan para malaikat terhadap penghuni surga di saat mereka masuk ke surga, tibtum fadkhuluha khalidin. Kalian telah baik, kalian telah bersih, masuklah kalian ke dalam surga selama-lamanya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu taala a'lamu bissawab. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.